Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video ini kami akan menjelaskan tentang aspek dan proses pembentukan perilaku individu dalam belajar. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa itu proses belajar. Jadi, proses belajar adalah tahapan perubahan perilaku kognitif, efektif, dan psikomotor yang terjadi dalam diri siswa. Di sini, ada 3 aspek jalur pendidikan menurut Kemendikbud yang akan kita bahas. Yang pertama, pendidikan informal, yaitu pendidikan dalam keluarga. Yang kedua, pendidikan formal, yaitu pendidikan di sekolah. Dan yang ketiga, pendidikan non-formal, yaitu pendidikan di kalangan masyarakat. Oke teman-teman, mari kita simak terlebih dahulu apa itu pendidikan informal. Pendidikan di dalam keluarga. Mansur, seorang ahli pendidikan, ia mendefinisikan pendidikan keluarga adalah proses pemberian positif bagi tumbuh kembangnya seorang anak sebagai fondasi awal pendidikan selanjutnya. Adapun peran-peran pendidikan keluarga, terkhususnya orang tua dalam proses belajar seorang anak adalah mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan yang berguna bagi seorang anak. Kedua, memberikannya pendidikan ilmu agama, karena dengan ilmu agama, karakter dan moral seorang anak akan terselamatkan. Dan ketiga, memberikannya kasih sayang dan motivasi. Dengan ia mendapatkan motivasi dan kasih sayang, maka seorang anak pun akan lebih termotivasi untuk belajar lagi, karena berkat dukungan dan kasih sayang dari orang tuanya. Akhirnya itu, memberikan contoh dan teladan yang baik bagi seorang anak. Seperti contoh, mengajarkan kepada anak untuk semangat dalam melakukan sesuatu. Maka secara tidak langsung, sang anak pun akan terpacu melakukan hal-hal dalam pendidikannya, seperti semangat dalam mengerjakan PR, belajar, dan lain-lain. Pendidikan formal. Apa sih yang dimaksud sama pendidikan formal? Jadi, teman-teman, pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang dilaksanakan di sekolah dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pendidikan formal juga punya karakteristik nih. Yang pertama, memiliki kurikulum yang jelas. Kedua, memberlakukan syarat tertentu bagi peserta didik. Ketiga, materi pembelajaran dipakai bersifat akademis. Berikut merupakan tujuan dan fungsi pendidikan formal. Yang pertama, melatih kemampuan akademis. Kedua, melatih mental, fisik, dan disiplin. Yang ketiga, melatih tanggung jawab. Keempat, mengembangkan diri dan kreativitas. Dan yang terakhir, membangun jiwa sosial. Kira-kira seperti apa sih pendidikan tidak formal itu? Sebelum itu kita masuk pada pengertian umumnya dulu ya. Jadi, pendidikan non-formal itu adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Nah, jadi pendidikan non-formal ini adalah pendidikan yang didapatkan di luar dari pendidikan formal, lebih spesifiknya di lingkungan sekitar kita. Contohnya, taman bermain, TPQ atau TPA, sanggar, tempat kursus, tempat belajar kelompok, dan lain-lain. Pada dasarnya, dalam pendidikan non-formal ada 2 tujuan utama, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan tingkat dasar, misalnya pengetahuan tentang alam, kesehatan, dan gizi makanan dan lain-lain. Yang berikutnya untuk melengkapi pendidikan tingkat dasar dan pendidikan nilai-nilai hidup, misalnya
meditasi, kesenian. Kesimpulannya, pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang dilaksanakan di sekolah dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Melatih kemampuan akademis. 2. Melatih mental, fisik, dan disiplin. 3. Melatih tanggung jawab. 4. Membentuk identitas diri. 5. Mengembangkan diri dan kreativitas. 6. Membangun jiwa sosial. Adapun peran-peran pendidikan keluarga khususnya pada orang tua, yang pertama, mendidik dengan ilmu pengetahuan. Kedua, memberikan pendidikan ilmu agama, karakter dan moral. 3. Memberikan motivasi dan kasih sayang. 4. Memberikan contoh dan teladan buat anaknya. Pendidikan non formal itu adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal, yang dimana dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti contohnya taman bermain, sanggar, tempat kursus, tempat belajar, kelompok, dan lain-lain, dengan tujuannya adalah sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap dalam pendidikan formal.